Pernahkah Anda mengalami kesemutan atau kebas di tangan maupun bagian tubuh lainnya? Tangan seringkali mengalami rasa kesemutan hingga kebas. Kondisi ini akan sulit untuk digerakkan dan muncul sensasi rasa seperti kaku, tersengat, atau geli berserta nyeri. Kesemutan bahkan seringkali membuat seseorang yang mengalaminya sulit untuk mencengkram dan tenaganya terasa melemah. Kondisi yang kerap dialami saat kesemutan memang bisa membuat seseorang tak bisa beraktivitas secara tiba-tiba. Penyakit spontan ini bisa dialami kapan saja. Walau terlihat sepele, mungkinkah kesemutan pertanda gejala penyakit serius? Ingin tahu jawabannya? Hidup Sehat kali ini akan menjelaskan secara tuntas bersama dokter di studio. Nah, kesemutan ini kayaknya sering terjadi ya di antara kita ya Dokter Haikal ya. Betul Mungkin banget. kalau kebanyakan ngetik atau misalnya ketekuk Iya. atau mungkin posisi tidurnya salah ya dokter ya, Nah. atau megang sesuatu yang salah dengan caranya, ini juga mungkin bisa membuat kita kesemutan. Nah, hari ini kita akan membahas ya Dokter Haikal. Iya. Nah, makanya di tengah kita sudah ada Dr. Nur Rahmawati, spesialis neurologis. Pagi dok, apa kabar? Halo pagi Dokter Haikal. Pagi, Dokter. Pagi. Dok, ini kita membahas tentang kesemutan dok ya. Siap. Tadi kita lihat, Intan juga tadi mengatakan bahwa salah posisi tidur itu bisa menyebabkan tangan kesemutan Ya. dok. Nah, ini fakta atau mitos dok? Ini fakta. Fakta. Jadi posisi tidur yang seperti apa yang bikin kesemutan? Salah satunya adalah fetal position. Jadi kita tidur meringkuk kayak janin seperti ini. Oh iya. Atau ini tangannya ditekuk di ketindihan oleh badan kita atau kepala kita. Nah, ini bisa menyebabkan nervus medianusnya tertekan, entrapment, sehingga menyebabkan kesemutan di pagi hari. Dan ini kalau pada pasien-pasien yang sudah memiliki carpal tunnel syndrome, itu akan semakin memburuk kesemutannya, seperti itu. Oke. Iya. Ya. Jadi bisa karena posisi-posisi itu ya dokter Iya, ya? bisa karena salah posisi itu tadi. Gitu. Oke, nah dokter, ini Ya. perlu tahu nih dokter, saya dan juga masyarakat semuanya. Ini kesemutan dan daya cengkram itu tangan bisa melemah adalah gejala gangguan yang serius. Ini fakta atau mitos? Bukan fakta mitos ya dokter, ini pertanyaan. Ini benar atau nggak dokter? Ini benar Mbak Intan. Jadi gini, kalau misalnya CTS itu tadi itu ada gradingnya. CTS itu carpal tunnel syndrome ya. Jadi Ya. ada jepitan nervus medianus di area pergelangan tangan kita. Nah, ini dia ada gradingnya. Grading 0 sampai dengan 6. 6 tuh nanti dia lama-lama tangannya yang tadinya kuat, genggamannya jadi Melemah. sudah melemah. Bahkan otot-ototnya ini sudah mengecil. Otot-otot di area sekitar ibu jari ini mengecil, Mbak Intan, gitu. Jadi benar sekali, memang kalau kesemutan disertai adanya gangguan motorik, ini perlu diwaspadai. Berarti kita punya penyakit serius, gitu. Oke. Jangan sampai kerusakannya semakin berlanjut. Parah. Oke. Ya. Sebenarnya penyebabnya apa sih dokter? Kalau bisa sampai melemah atau sampai bisa apa tadi CTS ya dokter namanya? CTS. Kalau ini kita tadi lagi bahas CTS ya. Kalau CTS itu tadi tekanan, entrapment di area nervus medianus gitu. Jadi di area sini nih ada namanya terowongan tunnel namanya. Iya. Nah, terowongan tunnelnya ini membengkak karena kita misalnya salah posisi gitu, terjadi inflamasi sehingga dia menekan nervus medianus. Nah, nervus medianus ini tadi yang akan menyebabkan tangan kita merasa tersetrum, kesemutan, rasa Iya. ditusuk-tusuk gitu. Oke. Iya. Iya. Iya dok, jadi tadi dikatakan tentang gejala carpal tunnel syndrome. Iya. Nah ini kan biasanya nih dok ya, Iya. orang bekerja dengan komputer, mengetik ya, atau bagi teman-teman kita yang bekerja sebagai ojek online, itu kan seringkali mengendarai motor. Benar. Atau aktivitas yang menggunakan getaran di tangan. Nah, Iya. apakah semua ini bisa menyebabkan terjadinya kesemutan, kebas ya, dan juga posisi tangan yang tertahan tadi terlalu lama itu bisa menyebabkan peradangan pada saraf sehingga mengakibatkan kesemutan. Ini fakta atau mitos? Ini fakta Dokter Haikal. Ya. Jadi 5 sampai dengan 30% orang-orang yang bekerja menggunakan motor gitu ya, atau dengan alat mesin yang dia vibrasinya cukup kencang, itu akan menyebabkan kerusakan pada saraf kita. Oh, Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika misalnya kita mengendarai kendaraan bermotor? Salah satunya adalah kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang ada bantalannya tebal di area pergelangan tangan kita. Sehingga ini dapat menahan. Nah, kemudian kalau misalnya
kita naik motor, usahakan jangan terus-menerus, kita ada waktu istirahatnya. Misalnya Iya. lagi lampu merah nih, Betul. kita stretching dikit gitu. Nah, ini penting nih dok, cara melakukan stretching pada tangan. Jadi, bagaimana dok caranya dok? Dokter. Salah satunya seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa lakukan seperti Ya. ini, misalnya 8 hitungan sisi kiri, kemudian dilanjutkan sisi kanan ya. Berapa lama dok tahannya? 8 hitungan. Oh, 8 hitungan. Iya, nah ini bisa kita lakukan 2-3 kali Iya. ya, satu sesinya. Nah, kemudian arah sebaliknya juga kita bisa lakukan. Oke, seperti ini. Ya, ini biasanya di sini juga selain carpal tunnel syndrome, di sini ada namanya De Quervain syndrome. Jadi dia kebasnya cuma di ibu jari doang. Nah, ini kita bisa lakukan juga seperti ini. Ya. Ini Ya. kita lakukan setiap berapa menit sekali dok? Sebaiknya. Enggak menitan sih. Artinya misalnya sehari bisa kita lakukan pagi dan sore seperti itu ya. Mau tidur, bangun tidur itu kita bisa lakukan. Jadi seperti peregangan dok ya? Peregangan, benar. Wah, ini memang iya. bisa membuat tangan lebih Iya, enak dok lebih ya? enak. Iya, benar. Menghilangkan kaku ya dan Betul, sebagainya. Dokter Haikal. Iya. Oke, nanti kita coba ya dokter ya. Iya, Kita boleh, coba boleh. peregangan gaya apa posisi-posisi dan gaya-gaya untuk peregangan itu seperti Iya. apa supaya nggak kesemutan ya dokter ya. Iya, Nanti kita oke. bahas, tapi sesaat lagi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.